Selamat hari Minggu untuk kita semua, dan puji Tuhan kemarin kita melakukan ibadah konfirmasi, dan boleh angkat yang sudah dikonfirmasi tadi malam. Wah, puji Tuhan, ada 5 orang ya, 1 orang nggak hadir ya, atau mungkin dalam perjalanan. Puji Tuhan. Dan kemarin kita boleh juga bersama-sama beribadah dengan anggota gereja Anglikan lainnya yang ada di Medan. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Minggu lalu kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal berapa, ada yang ingat? Ada yang lupa? Minggu lalu kita belajar dari pertobatan Paulus. Oke, kita akan belajar hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 11. Minggu lalu kita belajar dari pasal 9. Sebelumnya, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui firman-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gak apa-apa ya saya buka ya? Gak apa ya? Karena kadang-kadang mengap gitu. Oke. Nah, pertanyaannya, bisakah perbuatan baik atau kesalehan seseorang menyelamatkannya? Saya ulangi, bisakah perbuatan baik atau kesalehan seseorang menyelamatkan orang itu? Kata firman tidak ya? Wah, ini Serida guru sekolah minggu kata firman tidak. Oh, luar biasa. Nah, ada seseorang bernama Cornelius. Ya, Cornelius ini judul perikop kita dikatakan Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Itu perikop Kisah Para Rasul 11. Pertanyaannya, siapakah Cornelius ini? Mengapa harus dipertanggungjawabkan baptisannya? Nah, Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Nah, Kisah Para Rasul 10 dan 11 ini sama. Kisah Para Rasul 10 ini Cornelius bermimpi bertemu malaikat dan mengutusnya ke Yope untuk bertemu dengan Petrus. Nah, yang pasal 11 Petrus menceritakan ulang. Siapa dia Cornelius ini? Di Kaisarea, di wilayah Samaria, ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta sisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, waktu gereja mula-mula mayoritas orang percaya itu orang Yahudi. Tadi dikatakan bahwa si Cornelius ini orang apa? Orang Itali. Mungkin saudara ingat teman saudara ya, karena banyak orang Batak namanya Cornelius. Sampai kita, wah ternyata di Alkitab dia gitu kan. Oke, jadi Cornelius ini orang Itali. Mungkin dalam doanya dia juga bimbang, aku ini diterima nggak ya? Kenapa? Karena aku bukan Yahudi. Karena Yahudi itu bersunat dan dia bangsa pilihan Tuhan. Dia mungkin merasa dalam doanya, setelah dia berdoa dan saleh hidupnya, dia juga masih bimbang. Kira-kira aku bisa diselamatkan gak ini? Nah, Tuhan ternyata menjawab doanya. Sekalipun dia belum Kristen, karena belum dibaptis kan. Sekalipun dia belum Kristen, ternyata Tuhan menjawab doanya. Jadi jangan bilang, wah doa orang yang bukan Kristen Tuhan gak dengar. Tuhan dengar. Buktinya si Cornelius ini tadi kan. Nah, akhirnya Tuhan menampakkan diri melalui malaikatnya, dan dia menyuruh orang untuk menjumpai Rasul Petrus. Di sisi lain, orang Yahudi ini orang pilihan Tuhan semenjak dari Abraham dipanggil kan, dan mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Itu makanya setiap bayi yang baru lahir laki-laki disunat umur 8 hari. Pertanyaannya, bayi ini ngerti nggak kenapa dia harus disunat? Nggak perlu ngerti, kenapa? Karena itulah perjanjian dengan Tuhan. Itu makanya Yesus sendiri juga melakukan hal yang sama, karena dia orang Yahudi. Nah, kita orang perjanjian baru, sunat ini diganti dengan baptis. Jadi di gereja kita, bayi berumur 3 bulan kita bisa baptis. Kenapa? Karena janji Tuhan itu kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi kita ikutin itu. Nah, tidak hanya itu, orang Yahudi juga harus menjaga makanannya. Ya, kalau orang Muslim kita dengar ada halal, orang Yahudi namanya kosher. Ya, bukan koserna, koser. Jadi standar halalnya. Kapan makanan itu diproduksi juga menentukan dia halal atau enggak.
Jadi lebih ribet daripada halal. Bagaimana disembelih juga berpengaruh. Jadi bagi mereka makanan juga harus dijaga. Jadi kalau tadi kita melihat ada mimpi kepada Petrus, kenapa? Karena mereka begitu kokoh dengan pendirian mereka. Mereka jangankan orang bangsa lain, bangsa sendiri yang menikah dengan orang lain, mereka anggap sudah bukan Yahudi. Mereka anggap wah ini udah nggak murni gitu. Nah, jadi kita juga mengerti kenapa mereka ini begitu menjaga tradisi. Karena mereka percaya kami ini bangsa pilihan. Kenapa mereka harus menjaga makanannya? Kalau kita lihat kembali di Imamat dan Ulangan, karena untuk membedakan mereka dengan bangsa yang lain. Jadi mereka tidak memakan berbagai macam hewan, termasuk makanan favorit kita juga ada di situ, ya kan? Ya, BPK juga nggak boleh gitu. Kalau kita baca di Perjanjian Lama. Nah, dan puji Tuhan hari ini judulnya halal dan haram, sehingga nanti kalau pulang mau makan BPK yakin, oh ini nggak haram gitu ya. Karena ada orang ambil setengah, oh ini nggak boleh gitu. Oh ada yang mau ngajak, amin, haleluya. Luar biasa yang berkat Tuhan, saya siap. Ini coding ya, wali juga senang itu. Nah jadi makanan mereka juga dijaga, nggak boleh sembarangan, dan itu yang mereka terapkan sudah lama, dan itu sudah mendarah daging. Makanya judul di Kisah Para Rasul 11, Petrus harus mempertanggungjawabkan Kornelius. Kenapa? Karena orang Yahudi zaman mula-mula nggak mengerti nih, belum mengerti nih. Kita baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 1-3. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Ketika kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat. Bayangkan, masuk ke rumah aja isu. Dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan makan bersama, wah mereka pikir, wah ini kalau orang yang bukan Yahudi, makanan mereka itu pasti nggak kosher, nggak halal. Dan ini menjadi isu di sana. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana Petrus menerangkan. Kenapa? Sebenarnya Petrus juga nggak yakin harus ke sana. Tapi Tuhan memberikan Petrus tanda. Ada 6 tanda yang akan kita lihat. Bagaimana Petrus akhirnya tergerak hatinya untuk boleh pergi ke rumahnya Kornelius. Ayat 5. Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Jadi ada tanda penglihatan. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Bagi Petrus kata sembelihlah dan makanlah ini juga nggak bisa diterima, karena cara menyembelih, cara makannya juga ada standar agamanya. Ini bukan hal yang simpel. Tapi Tuhan bilang sembelihlah dan makanlah. Tuhan nggak bilang harus sembelih kayak gaya kalian, enggak. Yang penting kau sembelih dan makan. Lalu apa jawaban Petrus? Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Dia menolak. Dia juga merasa, wah ini nggak bisa, ini pasti bukan dari Tuhan, mungkin gitu ya. Selanjutnya, akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Next. Hal itu terjadi sampai berapa kali? 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke Tuhan. Kenapa harus diulangi? Biasanya kan orang tua bilang sama anaknya kan, Chelsea gitu kan, kalau diulangin berarti itu pesan yang penting ya kan. Awas bapak mama hitung sampai 3 kali, itu bahaya ya kan. Nah ini diulangi sampai 3 kali. Kenapa? Karena Tuhan juga tahu bahwa Petrus akan sulit untuk menerima fakta ini. Kenapa? Mereka sudah dari kecil diajarkan yang ini. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang dikatakan halal oleh Tuhan tidak boleh
kau katakan haram. Jadi yang pertama Tuhan berikan penglihatan. Yang kedua, ayat 11. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Jadi tadi si Cornelius waktu berdoa kan ketemu malaikat. Malaikat suruh jemput si Petrus di Yope. Dia suruh 2 hambanya dan 1 perwiranya, prajuritnya. Dan ketiga orang ini bersamaan Petrus sedang bermimpi kan, melihat dapat penglihatan. Ketika dia melihat selesai mimpinya, dia bertemu dengan 3 orang ini. Jadi ini tanda yang kedua. Yang ketiga, 12. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Dan tidak hanya Petrus, ada 6 saudara Yahudi yang menyertai dia. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Petrus ini persisi, valid gitu ya. Dan kami masuk ke dalam rumah orang itu, dia dan ke-6 orangnya. Tanda berikutnya, tanda yang keempat, ayat 13. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ini tanda yang keempat. Tanda yang kelima, ayat 15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Dan ayat ke-16, tanda ke-6, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, kenapa tanda-tanda ini penting? Satu hal kita belajar bahwa Tuhan bisa menjadikan yang haram menjadi halal. Dan ini bukan tentang makanan saja. Ini berbicara tentang orang. Tuhan bisa menjadikan orang yang tidak benar menjadi benar, yang berdosa menjadi kudus. Dan lihat bagaimana Tuhan begitu berusaha meyakinkan Petrus. Ada 6 tanda itu, makanya di Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, Ibrani 10 ayat 10. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini semua berbicara tentang apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Itu makanya dalam perjumpaan Petrus di pasal 10 ayat 45, waktu dia berkhotbah, ini yang selalu diberitakan di Kisah Para Rasul, ini yang selalu menjadi khotbah mereka. 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Next. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus berikutnya, berarti udah lewat ayat 44 di versi ini. Sebelumnya, oke, ini ayat 43 ya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di seluruh Kisah Para Rasul, ini yang dikhotbahkan oleh para rasul. Jadi pelajaran pertama, Tuhan mampu membuat orang yang haram, makanan yang haram menjadi halal, orang yang berdosa menjadi kudus. Nah, pertanyaannya, apa artinya dalam kehidupan kita? Yang pertama, semua orang Kristen sudah dibenarkan oleh Allah. Kita semua sudah halal. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, benarkah tuduhan bahwa Petrus makan bersama dengan orang non-Yahudi? Benar ya? Dan hati mereka berubah. Di ayat 18, Kisah Para Rasul 11 ayat 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Mengapa hati mereka berubah? Ayat 17.
Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Petrus mau bilang, kita juga tadinya tidak percaya, kita juga tadinya orang-orang yang berdosa, tapi kita diampuni. Bagaimana cara Tuhan mengampuni orang yang berdosa? Petrus tidak perlu menjelaskan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, dan mereka sudah tahu itu. Caranya nggak perlu dikasih tahu, tapi mengingatkan kita pun dahulu Tuhan berikan karunia. Nah, ada sebuah cerita tahun 1912, kapal Titanic tenggelam. Dari 2024 penumpang hanya 710 orang yang selamat. Dan setelah diselidiki, diinvestigasi, dari 710 orang ini yang selamat 2 kali lipat lebih banyak orang yang dari kabin kelas 1 dibandingkan kabin kelas 3. Jadi setelah diselidiki, kenapa bisa demikian? Karena orang-orang kabin kelas 1 tidak mau membagikan sekocinya, sekoci itu ya, yang kapal kecilnya, dengan mereka yang berasal dari kelas 3. Nah, kita semua adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Tidak ada kelasnya yang berbeda. Itu makanya kita melihat satu dengan yang lain, gereja lain atau sesama orang percaya tidak bisa, wah, saya lebih Kristen, lebih diampuni. Tidak, kita sama-sama orang berdosa. Saya suka ada seorang pastor, seorang bishop yang selalu dalam khotbahnya, "Dear my beloved sinners," dia sapa begitu. Mungkin kalau di sini kita nanti bisa tersinggung ya, yang artinya saudara-saudaraku yang sesama orang berdosa gitu. Ada seorang bishop ya, kalau khotbah dia berkata demikian. Ini benar. Kenapa? Kita semuanya orang-orang yang diampuni. Sehingga kita tidak boleh melihat, wah ini kelasnya dan lain sebagainya. Kita juga orang-orang yang mendapatkan karunia. Nah, yang kedua, apa implikasinya? Kalau dilihat Cornelius ini, dia bukan orang Yahudi. Yang kedua, dia perwira dari Italia. Ngapain mereka di sana? Mereka sedang menjajah bangsa Yahudi. Jadi ada banyak alasan bahwa ngapain ya ngurusin Cornelius gitu. Sementara kita dengar bahwa jemaat mula-mula itu juga banyak kan, dari 3.000, 5.000 dan banyak yang mau diurus. Kenapa Petrus harus memberikan waktu kepada Cornelius? Kita tahu dia datang ke sana juga untuk membuat kehidupan mereka sulit. Dan ini yang Petrus pelajari di Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Mungkin di versi Zusi ayat 31. Ayat berikutnya. Oke, itu saya bacakan aja ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Tuhan tidak memfavoritkan orang yang mana yang bisa Tuhan tahirkan, Tuhan sucikan, Tuhan halalkan. Sehingga kita juga tidak boleh memfavoritkan. Dan kita harus ingat kembali bahwa Kisah Para Rasul ini tujuannya apa? Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, engkau akan menjadi saksiku jika Roh Kudus turun ke atas kamu di Yerusalem, Judea, dan Samaria, ini di sini, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan tugas kita hari ini juga menyaksikan Tuhan. Dan kita tidak boleh melihat, wah kalau dia sama cara berdoanya, oh haleluya, ini orang yang bisa dijangkau dan lain sebagainya. Bahkan Cornelius sekalipun yang secara manusia mungkin ngapain dijangkau gitu ya, Tuhan berusaha menjangkaunya, menyelamatkannya dengan cara apa? Memberikan penglihatan kepada Petrus. Dan hari ini mungkin kita melihat orang di luar sana, kayaknya dia nggak ada harapan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Bagian kita, kalau kita melihat orang di luar sana, mari ambil bawa dalam doa, dan biar Roh Tuhan bekerja menyelamatkan orang tersebut. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas karya-Mu di kayu salib yang menyelamatkan setiap kami. Biarlah di dunia hari ini Tuhan, di mana kami berada, kami memberitakan berita pengampunan
berita rekonsiliasi oleh karena darah Yesus di kayu salib. Dan biarlah kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan, di Medan dan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.